Jadi pagi ini satu seminar yang sangat unik menurut saya, luar biasa ini. Ada berbagai para senior, pakar di berbagai bidang disiplin ilmu membicarakan tentang tentang peradaban dan teologi, khususnya kasus Gunung Padang ini. Jadi kita mengharapkan bahwa hari ini kita akan bisa menjadi diskusi yang sangat menarik gitu ya. Syaratnya tentunya kita mengharapkan yang namanya ilmiah itu sebetulnya tidak seperti politik ya. Kalau politik kan bisa deadlock karena itu ada kepentingan pribadi. Kalau politik bisa debat kusir, tapi kalau ilmiah itu netral ya, asal kita open mind gitu dan memang tetap berpegang kepada ilmiah ya, insya Allah apapun perbedaan pendapat itu ada jalan keluarnya. Jadi saya konsentrasi bicara tentang hasil penelitian kita di Gunung Padang. Tapi sebelumnya saya pikir sangat penting untuk menjelaskan tentang konsep yang kita pakai. Sebelumnya saya di sini walaupun saya memang staf dari Geoteknologi LIPI, tapi dalam hal ini di sini dalam kesempatan ini saya mewakili tim studi bidang astronomi kita bersama rekan-rekan para ahli dan teman-teman di staf khusus. Baik, jadi secara umum yang konsep yang kita pakai adalah kita meramu tentang bencana alam dengan peradaban manusia. Jadi kita meyakini bahwa proses alam, khususnya bencana alam dan perubahan lingkungan dan peradaban manusia itu sangat terkait erat, sangat terkait. Dan sebetulnya ini bukan hal yang baru sebetulnya. Kalau kita lihat literatur di bidang arkeologi, sudah banyak yang menghubungkan dua hal ini. Nah, kita sedikit ini ke ilmu kebumian gitu ya. Kebetulan di sini ada Pak Wahyu juga nih, Profesor Wahyu Hartono yang ahli dalam paleoiklim ini. Jadi ini dalam bidang beliau. Jadi di diagram ini kita perlihatkan adalah sejarah perubahan iklim selama 400.000 tahun yang lalu. Jadi yang di atas ini adalah intraglasial, kita bilang itu dari zaman kita, zaman hangat. Dan yang di bawah ini ada zaman es, ini zaman es. Jadi selama 400.000 tahun yang lalu itu sudah ada berapa kali zaman es nih? Yang pertama 400 ribuan, 2, 3, 4, dan 5 yang terakhir itu zaman es 20 ribuan tahun yang lalu yang sudah tadi disinggung oleh Profesor Hilman. Jadi secara umum kita lihat pattern yang sangat penting, kita lihat sangat menarik ini bahwa zaman kita intraglasial itu sangat sempit sebetulnya kalau melihat dari kerangka ratusan ribu. Kebanyakan malah zaman gonjangan ini dengan zaman es ini begitu ya. Jadi kalau sekarang kita takut di sini bumi makin panas, saya malah sebaliknya ini takut bumi makin mendingin lagi begitu. Dan dari pengalaman yang lalu, mendinginnya bumi itu nggak pernah mulus Pak. Naiknya terus drastis, sekaligus naik cepat dalam waktu geologi, tapi waktu menurutnya tuh gonjangan jadi dingin panas sampai dingin banget. Antara itu 20.000 dan kemudian es mencair sampai sekarang ini. Jadi yaitu yang saya kuningkan itu adalah kenaikan muka air laut. Jadi seperti yang tadi disinggung juga Pak Truman itu, kenaikan muka air laut dari zaman es ke zaman glasial kita sekarang itu kira-kira 130-an, 130 meter naik. Dan itu cukup tiba-tiba kalau dalam skala waktu ini. Nah, kemudian juga yang sangat penting kita perhatikan adalah bahwa Homo erectus itu, fosil itu sudah ditemukan sejak 400 ribuan. Itu sudah mirip dengan kita ya Pak Tuman, tapi belum persis, otaknya masih dianggap bodoh begitu ya, kecil. Nah, yang sudah dianggap, yang sudah sama sekali dengan kita itu adalah Homo sapiens itu yang sudah dibahas oleh Pak Tuman itu. Dari ini sekitar 150 ribuan, ada juga yang ditemukan 200 ribuan itu di Afrika gitu ya. Jadi sebetulnya sejarah makhluk yang seperti kita itu sudah cukup panjang Pak, 200 ribuan, 250 ribu. Dan kita hidup di zaman yang sangat sempit ini di sini.
Jadi kalau kita lihat di sini, makhluk yang bernama Homo sapiens atau manusia ini dia sudah paling tidak mengalami dan 2 kali zaman es dan 2 kali kenaikan muka air laut. Jadi sekitar 130 ribuan dan 20 ribuan sampai 10 ribu. Dan tentunya ini sangat berpengaruh kalau kita mau mencari jejak-jejak apakah itu kebudayaan atau peradaban gitu ya, karena ini menyangkut tempat nyaman untuk manusia hidup gitu ya. Nah, toba eruption yang tadi juga disinggung adalah terjadi di situ sekitar 70 ribuan. Jadi Homo sapiens sudah ada, dia sudah hidup sekitar paling tidak 70 ribu sebelum toba itu sudah ada. Nah, ini penelitiannya Pak Profesor Yohanto Roy dengan rekan kita Mike Gagan dari Australia. Ini ada satu data yang menarik tentang toba. Gitu ya. Jadi yang biru ini adalah oksigen isotop O18. Ini yang bisa menjadi proksi zaman es dan zaman panas gitu. Itu proksi iklim ya iklim. Nah, kemudian yang hijau ini karbon 13 ini adalah proksi untuk tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi waktu ada letusan toba itu dijadikan oleh kenaikan sulfur yang sangat tinggi, tajam yang merah ini. Kemudian juga dijadikan oleh ada kenaikan yang biru ini, jadi O18-nya naik, artinya dia memanas dulu, kemudian turun, mendingin. Dan ini kelihatan gonjang-ganjing ini. Jadi kalau di sini ada stabil sebelum toba, kemudian ada letusan toba, kemudian selama sekitar 5.000 tuh bumi gonjang-ganjing sampai dia stabil lagi di sini. Nah, kemudian yang hijau ini menunjuk tajam, itu artinya setelah letusan toba, hampir seluruh tumbuhan hijau di Indonesia itu musnah, tandus. Dan menurut penelitian juga, spesies di dunia termasuk manusia setelah letusan toba itu hanya tersisa sangat sedikit, mungkin 5% atau kurang, dibilang hanya 1.000 atau 20 pasang. Jadi artinya kalau misalnya ada yang berhayal begitu, ada peradaban sebelum itu, 70 ribu itu waktu yang lama Mas. Setelah manusia itu 150 ribu ya, 70 ribu itu waktu yang lama. Itu semua musnah di global catastrophic di Toba. Dan pastinya harus melangkah lagi dari awal. Nah, sebetulnya juga setelah Toba itu ada juga letusan meninjau 60 ribu, kemudian juga ada letusan yang juga sangat terkenal itu Gunung Sunda yang sangat besar itu. Aktif sangat tahu masalah itu. Yang bawahnya katanya Bandung malah itu 50 ribu kan. Nah, jadi kalau kita ingin memahami perkembangan peradaban selama 20 ribu tahun yang lalu, tentunya kita juga harus mengerti tentang perubahan iklim dan bencana yang terjadi sejak 20 ribu tahun lalu itu. Nah, ini grafik yang gampang kita lihat di internet gitu, memperlihatkan kenaikan muka air laut mulai dari 20 ribu itu ada di level sini, jadi sekitar 130 meter di bawah yang sekarang. Kemudian 11 ribu ada di situ, 11 ribu. Kemudian kita sekarang di situ. Ini sebetulnya grafiknya sudah tidak update sebetulnya. Jadi yang lebih presisi lagi, kenaikan muka air laut itu mulai dari sekitar 15 ribuan, tepatnya sekitar 15.600-an kalau nggak salah. Itu ada 3 kali pulsa yang besar. Yang pertama di 12.600-an ini, kemudian yang kedua ini ada di sekitar 12 ribuan, atau tepatnya 11.600. 11.600. Itu agak lama juga itu. Nah, kemudian yang terakhir itu, banjir besar terakhir di Indonesia itu, di dunia, ini dunia nih skalanya 8 ribuan. Jadi ada 3 pulsa besar skala banjir dari 15.000 sampai 8.000. Nah, jadi yang dibilang oleh Pak, tadi diceritakan dengan panjang lebar oleh Pak Truman tentang kebudayaan tertua itu mulai dari setelah banjir yang 3 kali itu dihajar 3 kali dari sini begitu ya. Jadi itu menariknya di situ, menariknya. Kenapa kita menemukan peradaban hanya di sini begitu ya? Apakah semua manusia itu yang hidup dari 150 ribu sampai berapa nih 20 ribu? 130 itu bodoh sekali gitu ya, nggak maju-maju, hidup juga terus atau bagaimana gitu. Nah, jadi ada 3 pulsa besar kenaikan muka air laut. Satu kali pulsa itu sangat tajam, itu sekitar 20 sampai 30 meter. Kalau kita lihat itu rekor si level muka air laut yang 8.000 di Singapura itu sangat bagus itu. 30 meteran kalau nggak salah.
Nah itu kebanyakan itu data itu berasal dari data kutub, data ekspor gitu ya, untuk Palembang segala macam. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini data yang sangat bagus juga berasal dari ini, dari Stargate, dari